Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dengan judul perikop, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Beginilah firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima itu. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah delegasi. Dan nats bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita semua ingin menjadi Superman. Sebab Superman bisa melakukan segala sesuatu. Akan tetapi, karakter seperti itu hanya ada di cerita fiksi. Di dunia nyata, semua hal besar perlu dikerjakan bersama-sama. Gereja mula-mula makin hari makin banyak pengikutnya. Awalnya semua tampak begitu ideal. Akan tetapi, makin besar suatu organisasi, makin besar juga potensi konfliknya. Perpecahan gereja menjadi satu persoalan yang sangat mungkin terjadi. Persoalan ini pun hampir terjadi di gereja mula-mula. Pasalnya kelompok Kristen berbahasa Yunani merasa diperlakukan tidak adil. Mereka merasa bahwa pembagian sosial kepada janda miskin hanya difokuskan kepada orang Ibrani. Ada beberapa pemicu dari persoalan ini. Pelayan yang terlalu sedikit, yakni hanya 12 rasul. Tugas-tugas pelayanan yang terlalu kompleks, serta jemaat yang sangat banyak sehingga ada yang terabaikan. Ditambah lagi, rasul-rasul telah menetapkan skala prioritas dalam pelayanan, yakni pelayanan firman sebagai yang primer. Maka, pelayanan sosial menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan hikmat Allah, rasul-rasul mengambil langkah konkret untuk mengatasinya, yakni delegasi. Setelah delegasi dilakukan, persoalan ketidakadilan dapat diselesaikan. Bahkan, hasilnya melampaui itu karena firman Allah tersebar dan jumlah orang percaya makin bertambah banyak. Ada banyak sekali tugas pelayanan gerejawi. Ada tugas pokok yang
yaitu firman Tuhan, doa, penginjilan, dan liturgi. Dan juga tugas lain yang kini menjadi bagian dari perkembangan zaman, yaitu perawatan, konseling, ataupun media sosial. Tugas-tugas yang sedemikian banyak itu tidak mungkin hanya dikerjakan oleh hamba Tuhan dan majelis. Karena itu, perlu mempersiapkan jemaat yang mau melayani secara holistik. Hamba Tuhan dan majelis juga harus berani mendelegasikan tugas agar makin banyak orang yang terlibat dalam pelayanan kerajaan Allah dan makin banyak orang yang mendengarkan Injil Tuhan. Marilah kita menutup renungan kita dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas renungan pagi ini yang mengingatkan kami tentang pentingnya delegasi dalam pelayanan. Kami belajar bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengerjakan segala sesuatu sendiri, tetapi bersama-sama kami dapat mencapai hal-hal besar dalam nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa agar Engkau selalu memberi kami hikmat dan kebijaksanaan dalam membagi tugas-tugas pelayanan, agar setiap orang dapat terlibat dan berkontribusi sesuai dengan talenta yang telah Engkau berikan. Kami juga memohon agar Engkau memampukan kami untuk bekerja sama dengan penuh kasih dan pengertian, sehingga tidak ada seorang pun yang terabaikan dalam komunitas ini. Bimbinglah kami untuk mengutamakan pelayanan firman, doa dan penginjilan, sembari menjalankan tugas-tugas lain dengan penuh tanggung jawab. Kiranya setiap pelayanan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan semakin banyak orang yang dapat mendengar dan menerima Injil-Mu. Kami serahkan seluruh hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.